Ferdinand, pandai memperhatikan bahwa ada sebagian orang yang sudah di atas 70 tahun tapi tetap bergerak dengan percaya diri Anda. Pasti tahu tipe orang seperti ini. Mereka masih jalan-jalan bawa belanjaan sendiri, bahkan masih bisa membungkuk untuk mengikat tali sepatu tanpa berpikir dua kali. Lalu mungkin Anda sempat berpikir, andai saya juga bisa bebas seperti itu tanpa repot, tanpa takut, menjalani hari dengan tenang dan mantap. Tapi jujur saja setelah usia tertentu, hal-hal kecil pun bisa terasa seperti tantangan berat. Bangkit dari kursi rendah. Wah, kadang rasanya seperti mendaki gunung di hari hujan, bukan? Jadi apa sih rahasianya? Apakah semua karena faktor keturunan atau suplemen mahal yang belum pernah kita dengar? Sebenarnya tidak juga. Mayoritas orang yang tetap mandiri dan percaya diri di usia 70-an ke atas tidak punya trik ajaib. Mereka hanya punya kebiasaan kecil yang sederhana, tapi luar biasa efektif untuk menjaga tubuh tetap bergerak dan semangat tetap cerah. Intinya, cuma beberapa latihan ringan yang membuat tubuh tetap menyala, sendi tetap nyaman, dan kepercayaan diri terus terisi. Kalau Anda berpikir, tapi saya bukan atlet atau lutut saya bunyinya lebih keras daripada lantai rumah, berarti Anda di tempat yang tepat. Hari ini kita tidak bicara soal maraton atau gerakan sulit ala anak muda. Kita akan bahas gerakan yang realistis, mudah dilakukan, siapa saja benar, siapa saja langsung di rumah. Yang paling penting latihan ini bukan cuma soal otot, ini soal kebebasan. Bebas dari harus selalu minta bantuan saat ingin mengambil sesuatu di rak atau khawatir terpeleset saat ke kamar mandi malam-malam. Bebas untuk tetap hidup sesuai keinginan sendiri. Ada satu mitos keras kepala di masyarakat, kalau sudah tua pasti harus bergantung pada orang lain. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ya, tubuh memang berubah dan kadang mengeluh lebih keras. Tapi menyerah dengan kemandirian, itu tidak harus terjadi. Gerakan yang tepat dan rutin bisa memutar balik waktu pada banyak keluhan kaku bahkan rasa takut yang kadang muncul seiring bertambahnya usia. Sekarang coba bayangkan seperti apa hidup Anda jika tidak perlu ragu lagi untuk berdiri membawa tas belanja atau bermain dengan cucu percaya atau tidak, itu tidak sejauh yang Anda kira. Untuk mulai Anda tidak perlu alat mahal keanggotaan gym atau jadwal latihan berat. Yang Anda butuhkan cuma sedikit rasa ingin tahu, sedikit kesabaran, dan kalau bisa sedikit humor saat tubuh mulai berderit. Percayalah bahkan lantai rumah juga kadang ingin ikut bersuara. Yuk bayangkan, otot-otot Anda sekarang seperti kucing tidur di jendela yang kena sinar matahari. Gerakan berikut ini akan membangunkan mereka dengan lembut, meregangkan tubuh, dan mengingatkan mereka bahwa masih banyak energi tersisa. Kita mulai dari latihan Raja Kemandirian Sit to Stand. Isyadlah gerakan yang pasti Anda lakukan berkali-kali sehari tanpa sadar. Bangun dari tempat tidur, berdiri dari kursi atau bangkit setelah membaca koran. Tapi tahukah Anda gerakan sederhana ini adalah salah satu latihan terbaik untuk menjaga kebebasan bergerak? Mengapa? Karena ia menjaga kekuatan otot kaki, keseimbangan, dan kepercayaan diri. Setiap kali Anda berdiri dengan mulus, kalau bisa tanpa bantuan tangan Anda, sedang memberi sinyal ke tubuh, aku masih bisa. Anggap saja Anda sedang mengingatkan kaki Anda siapa bosnya. Kalau awalnya butuh pegangan tidak masalah. Pegang sandaran kursi dulu, lalu perlahan-lahan berlatih berdiri hanya dengan kaki. Tidak ada yang berlomba jam dinding pun lama-lama bosan sendiri. Begitu sudah berdiri, jangan langsung duduk lagi. Lanjutkan dengan march in place, yaitu berjalan di tempat. Angkat lutut bergantian seolah-olah sedang ikut pawai kecil di rumah sendiri. Bisa dilakukan sambil menunggu air mendidih atau menonton TV. Objektif menggagai sepasan kecil gemota dan tubuh. Kita masih aktif. Keseimbangan jadi lebih baik, sirkulasi lancar, bahkan Anda bisa bersenandung mengikuti irama langkah. Agar lebih seru sambil melangkah, ayunkan tangan perlahan seperti sedang jadi dirijen orkestra sendiri. Ini akan membangunkan bahu punggung dan membuat jantung tetap bahagia. Intinya setiap gerakan kecil ini bukan sekadar melatih otot, tapi juga kemandirian. Anda membangun memori otot untuk percaya diri, jadi kapanpun hidup mengajak bergerak, Anda siap menjawab tantangan. Kalau Anda ikut bergerak hari ini, beri diri sendiri sedikit apresiasi. Bahkan jika hanya membayangkan diri berdiri lebih tegak, berjalan lebih percaya diri, itu sudah langkah awal yang hebat. Oh ya, kalau Anda merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Gerakan kecil ini bahkan jari pun ikut senam.
Tapi sangat berarti bagi kami agar bisa terus berbagi konten bermanfaat. Landlakan set konde inem dawen ba akan yulay berdasarkan perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan diri bukan cuma terasa di kaki, tapi juga di senyum postur tubuh, bahkan cara menyapa hari baru. Itulah tujuan utama tidak sekadar bergerak, tapi bergerak dengan bahagia dan kemandirian. Setelah berdiri kuat dan berjalan dengan bangga, ada satu latihan yang diam-diam jadi bintang utama dalam menjaga keseimbangan dan membuat dunia tetap stabil walau sekitar kadang goyah. Tetaplah bersama saya, kita baru mulai perjalanan menuju Anda yang lebih kuat dan percaya diri. Jika Anda masih bersama saya, berarti ada keinginan dalam diri untuk mencoba. Dan sejujurnya itu langkah paling sulit, yaitu memutuskan untuk kembali berani bergerak. Anda sudah melakukan bagian terpenting. Kita lanjutkan semangat ini. Ingat, kemandirian bukan hanya soal otot kuat, tapi juga kepercayaan pada tubuh sendiri. Bahkan kalau dunia tiba-tiba melempar kulit pisang di depan Anda, itu tahu Allah sebuah berikut sangat bermanfaat, heel to toe walk. Bayangkan Anda sedang berjalan di tali keseimbangan, tangan dibentangkan untuk menjaga stabilitas, melangkah perlahan, satu kaki tepat di depan kaki lainnya tumit ke ujung jari. Tidak perlu jadi pemain sirkus sungguhan. Gerakan ini melatih keseimbangan dan mengaktifkan otot-otot kecil di pergelangan, serta telapak kaki penting untuk berjalan di permukaan tidak rata atau melewati mainan cucu yang tergeletak. Kalau awalnya goyah itu wajar. Bahkan pesenam profesional pun pernah mulai dengan langkah gemetar. Mengapa latihan ini hebat? Keseimbangan tubuh ibarat GPS alami. Kalau bekerja baik, Anda bisa bergerak tanpa ragu. Tapi jika jarang dilatih, satu langkah keliru saja bisa jadi masalah besar. Berlatih berjalan tumit ke jari kaki beberapa menit sehari membuat otak dan tubuh saling terhubung sehingga lebih percaya diri di tangga trotoar, bahkan kamar mandi yang licin. Kalau ingin lebih aman, bisa sambil memegang sandaran kursi atau meja dapur. Tidak perlu cepat, semakin lambat semakin baik. Setiap langkah adalah investasi kecil untuk kemandirian masa depan. Saat sudah di bawah, jangan lupa satu pahlawan tanpa tanda jasa: kekuatan pergelangan kaki. Pergelangan kaki seperti sahabat setia yang selalu siap saat Anda bergerak, berputar, atau jinjit mengambil topless di rak tinggi. Kaki lemah membuat ragu, tapi kaki kuat memberi semangat. Ayo, kamu bisa. Latihan termudah: putar pergelangan kaki saat duduk. Bayangkan sedang menggambar lingkaran di udara dengan jari kaki perlahan kedua arah. Fakta menarik: otot penyeimbang kecil di kaki dan pergelangan adalah yang pertama pensiun dini saat kita kurang aktif. Tapi kabar baiknya, mereka akan kembali bekerja jika diajak latihan sederhana. Pergelangan yang kuat berarti lebih sedikit tersandung, lebih percaya diri, bahkan siap joget di pesta keluarga. Di Square Boris, percaya diri. Saya pernah kenal Ibu Sri, usia 74, yang sempat enggan ke pasar karena takut terpeleset lantai licin. Kami mulai latihan berjalan tumit ke ujung jari dan putar pergelangan kaki setiap pagi. Sebulan saja beliau sudah kembali belanja sendiri, payung di tangan, keranjang di tangan lain, mantap dan bahagia. Itulah kekuatan memanggil kembali otot yang sempat pensiun. Jangan lupakan tubuh bagian atas. Kemandirian bukan cuma soal kaki dan keseimbangan, tapi juga soal bisa meraih, mengangkat, dan membuka topless bundle, ya, yang tutupnya seolah ditempel lem. Berikutnya wall push-up. Jangan takut dulu. Tidak perlu alas atau matras. Cukup berdiri menghadap dinding, letakkan tangan selebar bahu, lalu tekuk siku mendekat ke dinding dan dorong kembali. Anggap saja menyapa dinding, lalu pamit dengan sopan berulang kali. Dindingnya tidak keberatan kok. Mengapa latihan ini penting? Setiap push-up di dinding adalah asuransi untuk bahu, lengan, dan dada Anda. Otot-otot inilah yang membantu bangkit dari kursi, membawa belanjaan, atau melambaikan tangan ke tetangga bonus. Melambaikan tangan itu baik juga untuk semangat kebersamaan. Jika terlalu mudah, mundur sedikit. Jika berat, dekati dinding. Anda yang menentukan. Soal rasa sakit otot pegal itu wajar, tapi kalau sakit tajam, tubuh sedang protes. Dengarkan tubuh, jangan paksakan tujuannya supaya tetap aman. Mari coba juga overhead reach. Angkat dua tangan ke atas seolah ingin menyentuh langit-langit, lalu turunkan perlahan. Terdengar sederhana, tapi latihan ini menjaga kelenturan untuk menjangkau rak atas atau memetik buah di pohon. Kalau bahu terasa kaku, mulai perlahan dan naikkan sedikit demi sedikit. Bayangkan sedang meraih benteng atau kue kering favorite di pojok lemari.
Ada yang bertanya, bagaimana kalau saya punya radang sendi atau cedera lama di bahu? Tidak apa-apa. Tidak perlu memaksa. Angkat setengah saja sudah lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Saya seperti baik ini. Coba dengan lembut untuk tubuh. Kita masih semangat. Jika Anda suka tips praktis seperti ini dan ingin terus termotivasi, tekan like dan subscribe ya. Dan kalau punya teman yang sering mengeluh sendi kaku, bagikan video ini ke mereka. Siapa tahu nanti malah jadi teman senam bareng. Menjadi mandiri setelah 70 bukan soal keberuntungan, apalagi soal menolak kenyataan usia. Ini soal membangun kebiasaan kecil setiap hari yang akhirnya memberi hasil besar. Setiap gerakan lembut adalah investasi untuk masa depan Anda sendiri. Tubuh Anda, walau kadang berbunyi aneh, akan siap menyambut tantangan. Latihan berikutnya sering diabaikan, padahal sangat bermanfaat untuk naik tangga atau menjaga punggung saat mengangkat barang berat. Siap untuk rahasia kecil yang bisa membuka level kebebasan baru. Tetaplah bersama saya. Anda sudah sampai sejauh ini, itu sudah luar biasa. Banyak orang kehilangan percaya diri hanya karena enggan mencoba. Paling yang dalam teras integritas untuk terus bergerak. Sekarang mari bahas latihan yang sering diabaikan sampai benar-benar dibutuhkan step up. Bukan mendaki gunung kok, cukup naik satu anak tangga atau pijakan yang kokoh di rumah. Satu kaki naik, lalu kaki satunya menyusul, lalu turun lagi. Bayangkan sedang menyapa tangga, hai ayo latihan bareng. Kalau awalnya goyah itu wajar, anggap saja otot sedang kembali latihan setelah libur panjang. Mengapa latihan ini penting? Setiap step up melatih kaki pinggul dan otot inti yang sangat penting untuk naik turun tangga trotoar atau masuk mobil. Semakin sering dilatih, makin percaya diri menghadapi rintangan di kehidupan nyata. Keuntungan lain latihan ini juga mencegah momen memalukan nyaris tersandung gara-gara kaki tidak mengangkat cukup tinggi. Latihan rutin berarti lebih sedikit kejadian seperti itu dan lebih banyak rasa aman. Kalau keseimbangan masih goyah, gunakan pegangan tangan atau dinding. Tidak masalah, yang penting tetap berlatih. Lama-lama bisa tanpa pegangan, ingat, yang penting kontrol bukan kecepatan. Perlahan-lahan seperti kura-kura yang akhirnya menang lomba. Sedikit sains saat Anda melatih otot paha dan bokong lewat step up tubuh, mengalirkan lebih banyak darah dan oksigen ke area itu. Otot jadi kuat, sendi terlumasi, bahkan jantung lebih sehat. Setiap langkah adalah investasi kecil yang hasilnya terasa di pagi dan sore hari. Jangan lupakan otot inti, pahlawan tersembunyi setiap gerakan Anda. Banyak orang baru ingat otot inti saat melihat iklan perut six-pack. Padahal otot inti itu lebih mirip batang pohon kuat. Ia menjaga postur, keseimbangan, serta kemampuan membungkuk, memutar, atau tertawa tanpa cedera. Latihan paling efektif dan lembut untuk otot inti adalah seated knee lift. Duduk di kursi yang kokoh, duduk tegak, pegang sisi kursi, lalu angkat satu lutut perlahan ke dada, turunkan, dan ganti sisi. Ulangi beberapa kali pelan saja. Anda akan merasakan otot perut, pinggul, dan paha ikut aktif. Karena latihan ini, setiap kali Anda melatih otot inti, aktivitas harian seperti berdiri, meraih koran, atau menjaga keseimbangan di bus jadi lebih mudah dan aman. Tulang belakang pun berterima kasih. Kalau ada kekhawatiran soal sakit punggung, lakukan gerakan lebih kecil. Tujuannya bukan memamerkan, tapi mengingatkan tubuh bahwa Anda tetap pemegang kendali. Bahkan angkatan ringan lebih baik daripada tidak sama sekali. Lama-lama Anda akan merasakan perubahan, misal bangun dari ranjang, jadi lebih enteng. Kisah nyata Pak Budi, usia 76, dulunya mandiri, tapi mulai menghindari piknik keluarga karena takut duduk di bangku rendah. Setelah sebulan latihan seated knee lift dan step up, beliau kembali aktif, ikut setiap acara keluarga, tidak pernah absen makan jagung bakar. Kadang kemenangan terbesar datang dari perubahan kecil yang mengembalikan hidup kita sedikit demi sedikit. Masih duduk, mari tambah satu latihan lagi, seated side leg raise. Duduk tegak, pegang kursi untuk keseimbangan, lalu angkat satu kaki ke samping perlahan, lalu turunkan. Ganti kaki, ulangi. Bayangkan kaki Anda meluncur di rak tak terlihat. Gerakan ini melatih otot pinggul, penting untuk berjalan stabil dan bangkit dari kursi. Bonus juga meregangkan otot yang kaku karena terlalu lama duduk. Latihan dari kursi bisa dilakukan di mana saja, pagi di dapur, sambil menunggu air panas, atau sambil nonton TV. Konsistensi lebih penting dari intensitas. Sekarang mari reset ekspektasi. Mungkin Anda berpikir, saya tidak akan bisa bergerak seperti umur 30 lagi. Mungkin memang tidak.
Tapi kabar baiknya Anda tidak perlu. Tujuan bukan mengejar masa muda, tapi membangun kebebasan dengan cara dan irama sendiri. Bukankah itu lebih berharga? Ingat setiap langkah regangan dan engkauan yang Anda lakukan hari ini adalah satu bantuan yang tidak perlu diminta besok. Itu tadi ukuran kekuatan sejati bukan seberapa berat yang bisa diangkat, tapi seberapa banyak hal yang tetap bisa dilakukan sendiri. Kalau Anda merasa terbantu atau sudah mencoba satu latihan hari ini, berikan semangat di kolom komentar. Atau bagikan video ini ke teman yang butuh dorongan. Semakin banyak saling mendukung, semakin jauh kita bisa melangkah bersama. Apa bagian terakhir dari puzzle kemandirian? Berikutnya kita gabungkan semuanya satu gerakan akhir yang menyatukan kekuatan keseimbangan dan kelenturan untuk rutinitas harian yang bisa dinikmati bertahun-tahun. Dan pengingat lembut kenapa Anda melakukan semua ini demi menikmati setiap momen berharga seumur hidup. Tetaplah bersama saya, Anda sudah sangat dekat dengan tujuan. Kini Anda pasti sadar kemandirian bukan mimpi yang jauh, hanya untuk yang beruntung. Ini bisa dirawat langkah demi langkah dengan keputusan kecil untuk terus bergerak meregang dan menantang tubuh sedikit demi sedikit. Bahkan Anda sudah mulai melakukannya, mari tutup semua latihan dengan satu gerakan akhir standing calf raise. Kedengarannya keren tapi gampang kok. Berdiri tegak di belakang kursi atau meja pegang untuk keseimbangan, lalu perlahan angkat tumit hingga jinjit. Tahan sebentar, lalu turunkan pelan-pelan. Ulangi beberapa kali sesuai kemampuan. Kenapa latihan ini istimewa? Karena otot betis ibarat peredam kejut di setiap langkah. Membantu jalan bangkit dari kursi naik turun tangga, bahkan menjaga keseimbangan jika tiba-tiba goyah. Betis lemah membuat jalan jadi kurang percaya diri. Tapi latihan rutin, meski hanya beberapa kali sehari, bisa membuat langkah lebih ringan, postur tubuh lebih baik, dan tubuh tidak cepat lelah. Rahasia kecil otot betis sering disebut jantung kedua tubuh. Setiap langkah membantu memompa darah kembali ke atas, menjaga sirkulasi tetap lancar. Jadi setiap calf raise bukan hanya membangun otot, tapi juga mendukung kesehatan jantung. Luar biasa ya betapa gerakan kecil bisa memberi manfaat besar. Dan soal manfaat, coba perhatikan apakah kepercayaan diri Anda bertambah meski sedikit saja sejak mulai latihan. Mungkin kaki lebih mantap atau hati lebih bangga karena berani memulai. Rayakan kemajuan ini. Itu bukti bahwa perubahan bisa terjadi di usia berapapun. Sebelum selesai, mari kita bahas suara kecil di hati yang kadang berkata, saya sudah terlambat atau saya sudah terlalu tua. Percayalah Anda tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal sama. Tapi faktanya tidak ada batas usia untuk memperbaiki kekuatan keseimbangan atau harapan untuk hari esok. Ilmu pengetahuan membuktikan tubuh tetap merespon gerakan kapanpun kita mulai. Otot bisa dibangun kembali, keseimbangan bisa diasah, dan percaya diri itu bisa kembali kapan saja Anda siap. Bayangkan semua kemenangan kecil yang menanti Anda: naik tangga tanpa ragu, jalan santai, di taman main dengan cucu tanpa cepat lelah. Semua itu bisa Anda raih. Dan ingat, bukan soal menjadi sempurna. Ada hari mudah, ada hari sulit. Yang penting Anda terus hadir untuk diri sendiri, satu gerakan demi satu. Seiring waktu, kebiasaan ini menjadi bagian irama hidup yang mendukung Anda sepanjang musim. Mungkin Anda sudah bisa membayangkan bangkit dari kursi, lebih mudah membawa keranjang buah dari pasar, atau meraih mug favorit di rak atas tanpa berpikir dua kali. Simpan bayangan itu. Itulah kemandirian sejati. Sebelum pamit, saya ingin mendengar dari Anda, latihan mana yang paling mudah atau bermanfaat? Ada kejutan tentang kekuatan atau kelenturan tubuh Anda sendiri. Bagikan pengalaman di kolom komentar cerita, Anda bisa menginspirasi yang lain untuk mulai bergerak. Jika merasa terbantu dengan tips ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Cara termudah untuk terus menyebarkan semangat positif dan supaya Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat berikutnya. Kalau sesuatu teman atau pepurum yang butuh dorongan, bagikan video ini ke mereka. Terkadang dukungan kecil sudah cukup membuat orang lain berani mengambil langkah pertama menuju hidup lebih percaya diri dan mandiri. Ingatlah, Anda sudah menghabiskan bertahun-tahun merawat orang lain, memberikan yang terbaik untuk keluarga dan komunitas. Kini saatnya merawat diri sendiri, bergerak tumbuh, menikmati kemenangan kecil setiap hari. Anda layak mendapatkannya. Harapan saya untuk Anda, semoga setiap hari membawa lebih banyak kekuatan, keseimbangan, dan kepercayaan diri untuk terus hidup sesuai keinginan sendiri.
Karena kemandirian setelah usia 70 bukan sekadar mungkin, itu adalah milik Anda satu latihan sederhana setiap hari. Terima kasih telah menemani saya hari ini. Tetap aktif, tetap semangat, dan ingat Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Sampai jumpa di video berikutnya.